Hari ini terdakwa Richard Eliezer akan menghadapi vonis dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tuntutan jaksa agar Eliezer dihukum 12 tahun penjara menimbulkan pro dan kontra mengingat statusnya sebagai justice collaborator. Di sisi lain, apakah dengan status tersebut terdakwa otomatis berhak menerima keringanan hukuman? Kami kemas dalam laporan utama. Di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Merasa diperalat, Ferdy Sambo, sang atasan, menjadi salah satu yang diungkapkan Richard Eliezer dalam pledoinya di sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, Rabu ini nasib Eliezer akan ditentukan oleh keputusan majelis hakim. Sementara Senin lalu, atasannya Ferdy Sambo telah divonis hukuman mati. Istri Sambo, Putri Chandrawati, diganjar vonis 20 tahun penjara, sedangkan Kuat Ma'ruf yang jalani sidang vonis Selasa kemarin 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Seluruh terdakwa sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua dihukum lebih berat dari tuntutan jaksa. Dalam serangkaian sidang yang menyita perhatian publik ini, terdakwa Eliezer adalah satu-satunya justice kolaborator. 12 tahun penjara adalah tuntutan hukuman yang diminta jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Tuntutan terhadap Eliezer menimbulkan pro dan kontra lantaran status sang terdakwa sebagai justice kolaborator. Selain itu, tuntutan yang ditujukan ke mantan personel Brimob itu lebih tinggi dibanding yang diterima terdakwa lain yang dinilai sama-sama terlibat pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum menilai tuntutan 12 tahun penjara yang ditujukan kepada Richard Eliezer sudah lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal pada pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di sisi lain, kuasa hukum Richard Eliezer menilai jaksa penuntut umum mengenyampingkan status terdakwa sebagai justice kolaborator dalam menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Justice kolaborator adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum dalam mengungkap satu perkara. Sebagai justice kolaborator, lazimnya yang bersangkutan memperoleh apresiasi berupa pertimbangan keringanan hukuman. Status justice kolaborator itu tidak kelihatan gitu, tidak nampak. Itu sama dengan umpamanya orang diancam tuntutan seperti yang dia melakukan tapi tidak menjadi justice kolaborator gitu. Ancaman 12 tahun itu ya cukup tinggi gitu ya bagi seorang yang menjadi justice kolaborator. Majelis hakim punya wewenang penuh untuk menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan diterima Eliezer. Selain mengacu pada fakta-fakta persidangan, status terdakwa sebagai justice kolaborator biasanya juga jadi pertimbangan dalam pemberian vonis. Nah, hakim punya kebebasan ya untuk mengikuti tuntutan jaksa ya lebih rendah atau lebih tinggi bahkan dari tuntutan jaksa. Itu kebebasan hakim. Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara itu di atas ancaman maksimal dari pasal yang dituduhkan atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Berkaca dari vonis yang diberikan pada 4 terdakwa yang seluruhnya lebih berat dari tuntutan jaksa, bukan tak mungkin juga menimpa Richard Eliezer. Tapi peluang pengurangan hukuman dari majelis hakim bagi pemuda berusia 25 tahun itu pun masih terbuka lebar. Tim Liputan melaporkan.